شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari pesantren Ramadan. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana ketahuilah anak-anakku sekalian, 10 hari terakhir di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita akan sebutkan di antaranya adalah 3 saja, insyaallah ta'ala. Saudaraku, anak-anakku, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara keutamaan kekhususan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh beramal di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristihad, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beristihad, bersungguh-sungguh sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir. Begitu juga dalam Musnad Ahmad disebutkan, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhlitul ishrina bi salatin wa naumin. Bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampur 20 hari yang pertama dengan salat dan tidur. Fa idza kana al-ashru syammara wa shadda al-mi'zara. Tetapi ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW senantiasa syammara, artinya rafa'a, dhamma, ya, mengangkat, wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggang. Ini merupakan kinayah bahwasanya Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu juga di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Dari teks hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa sadda mi'zarahu, artinya meninggalkan istrinya. Meninggalkan istrinya dalam artinya apa? Tidak hubungan badan, tidak bercampur pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ahya lailahu, di dalam zahir hadis ini menunjukkan Nabi SAW tidak tidur. Nabi SAW tidak tidur. Apakah hanya sholat saja Ustaz? Jawabannya tidak. Nabi sholat, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sahur.
sampai sahur. Nah, ini yang bisa kita petik dari zahir hadis ini. Kemudian aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya agar senantiasa sholat, berzikir pada Allah di malam tersebut untuk mencari satu malam yang Allah Subhanahu wa taala katakan khairun min alfi syahrin, mencari Lailatul Qadar yang lebih baik dari apa? Seribu bulan. Dibangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah di malam tersebut. Ini kekhususan yang pertama yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kekhususan 10 hari terakhir ini adalah Nabi SAW biasa beriktikaf. Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Iktikaf artinya luzumul masjid littafarrugi li ta'atillahi azza wajal. Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sekarang kan nggak boleh beriktikaf di masjid, ya sudah di rumah saja. Boleh dilakukan di rumah. Dan para ulama sepakat bahwasanya iktikaf itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, la a'lamu an ahadin minal ulama khilafan annal iktikafa masnunun. Di dalam kitab Al-Mughni disebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini, la a'lamu an ahadin minal ulama khilafan annal iktikafa masnunun. Saya tidak mengetahui dari seorang pun dari kalangan para ulama ada khilaf, ada perselisihan pendapat bahwasanya iktikaf masnun. Iktikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya iktikaf itu hukumnya sunnah. Terus ngapain kita iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Tidak tidur sebagaimana Nabi SAW biasa melakukannya, kemudian melakukan sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi, sampai terbit matahari. Ketika datang waktu sahur, Nabi SAW sahur, kemudian juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur menjelang subuh 10 menit 15 menit sebelum azan subuh, mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sahur. Dan setelah itu sholat subuh, kemudian berzikir, zikir pagi, petang, dan seterusnya, membaca Quran sampai waktu syuruk, sampai matahari terbit. Kemudian ditunggu 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit, kemudian sholat syuruk. Itulah yang disebut dengan awal waktu sholat duha. Nah, setelah itu silakan melakukan aktivitas yang lain. Ini keutamaan yang kedua yang ada di bulan Ramadan, yaitu Nabi SAW senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW senantiasa beriktikaf di 10 malam pertama di bulan Ramadan. Kemudian beriktikaf juga di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini a'takiful ashral awal altamisu hadhil laylah. Sungguhnya aku beriktikaf di 10 hari pertama di bulan Ramadan untuk mencari malam tersebut. Malam apa? Lailatul Qadar. Suma a'takifu al-ashral awsat. Kemudian aku beriktikaf di 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Tidak dapat juga Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, fakilali innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adanya di mana? Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Faman ahabba minkum ayyatakifa falyaktakif. Barang siapa yang mau beriktikaf, maka hendaknya dia beriktikaf. Hadis ini adalah Imam Muslim. Dari sini saudaraku, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah
adanya Lailatul Qadar. Seperti yang sudah kita singgung pada keutamaan yang kedua, bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, bahwasanya malam Lailatul Qadar, barang siapa yang beribadah bertepatan di malam tersebut, dia sholat, dia sedekah, dia berdoa, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan malam tersebut, seakan-akan seperti beribadah tidak putus-putus selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun. 83 tahun. Dia beribadah selama 83 tahun tidak berhenti-berhenti. Kalau dia sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, seakan-akan dia sholat selama 83 tahun, subhanallah. Tidak putus-putus. Kalau dia beribadah, dia bersedekah di malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, seakan-akan dia bersedekah terus selama 83 tahun. Padahal umur kita tidak sampai dengan umur tersebut, kan begitu. Kita umurnya mungkin 60-70 tahun. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu hanya sekitar 60-70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Nah, ini keutamaan yang ada di 10 hari terakhir. Dan para ulama pun membahas mana yang lebih utama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para ulama berbeda pendapat. Kemudian dirangkum, dijamak oleh Syekhul Islam Taimiyah, mengatakan bahwasanya malam hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama. Kenapa? Karena di malam hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Hanya ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu malamnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada malamnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, siangnya lebih utama. Kenapa? Karena pada siangnya terkumpul induk-induk ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan-bulan haji. Itu bulan Zulhijjah. Maka pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ada sholat, ada puasa Arafah, kemudian ada sedekah, zakat, kemudian haji akbar yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah siangnya lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan siangnya. Adapun malamnya, tentu saja 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada malam-malam yang lain. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.